Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah ikhwas sekalian, kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini di Musholla Al-Ghaffar Singosari Malang. Kita di sini dalam rangka menuntut ilmu syar'i untuk mengetahui perkara yang sangat penting yang berkaitan dengan manhaj atau metode yang kita tempuh dalam beragama, yaitu manhaj salaf. Tema yang akan kita kaji malam ini pokok-pokok dakwah salaf, ya, manhaj salaf sebagai solusi dari perpecahan umat. Dan kitab yang ana jadikan rujukan adalah karya Asy-Syaikh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr dan juga Asy-Syaikh Abdus Salam Barjas yang berjudul Usul Ad-Da'wah As-Salafiyah. Ini merupakan kitab yang menjelaskan pokok-pokok dakwah salaf, ya. Bagaimana kita di dalam beragama, bagaimana kita dalam mendakwahkan dakwah salaf ini sehingga menjadi solusi persatuan umat Islam. Kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah selesai menyampaikan risalahnya. Tidak ada yang kurang satu pun. Agama Islam telah sempurna dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah melaksanakan amanah, ya, dan juga menasihati umatnya berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad sampai beliau meninggal. Tidak ada kebaikan kecuali sudah ditunjukkan kepada umatnya, dan tidak ada keburukan kecuali sudah ditahdzir, diperingatkan, ya, kepada umatnya. Maka seorang muslim, ya, untuk bagaimana mengetahui metode salaf, ya, dalam menyatukan kaum muslimin, maka dia harus melihat sirah perjalanan Nabi Muhammad SAW dalam medan dakwahnya. Kita saksikan di zaman ini banyak sekali pendapat-pendapat, banyak sekali pandangan-pandangan, banyak sekali metode-metode, partai-partai, kelompok-kelompok. Nah, kelompok manakah, metode manakah yang bisa menyatukan kaum muslimin? Maka tidak diragukan lagi bahwasanya manhaj salaf adalah satu-satunya solusi untuk menyatukan kaum muslimin, ya, karena pokok-pokok dakwah salaf adalah meneladani perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Dakwah salaf, ya, manhaj salaf itu berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah, sesuai dengan pemahaman salafus soleh, orang-orang yang terdahulu. Maka terdapat banyak dalil di dalam Al-Quran dan As-Sunnah bahwasanya kita itu dilarang untuk berpecah belah, dilarang untuk membuat kelompok-kelompok masing-masing, ya, sehingga kaum muslimin tidak bersatu. Ini ada larangannya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kita harus berpegang teguh terhadap Al-Quran dan As-Sunnah sehingga ini menjadi acuan agar kaum muslimin bersatu. Kata Al-Imam Al-Auza'i, beliau mengatakan naduru ma'as sunnah haitsu darat, ya. Kita itu berputar sesuai dengan As-Sunnah. Kita mengikuti sesuai dengan As-Sunnah, ya, bukan mengikuti pandangan-pandangan individu atau
pandangan-pandangan kelompok atau ADART masing-masing partai dan lain-lain. Tapi pegangan hidup kita agar kita tidak menyimpang dan tidak berpecah belah adalah berpegang teguh terhadap sunnah. Sehingga orang-orang yang berpegang teguh terhadap sunnah ini dijuluki dengan ahlus sunnah, ya. Dan kalau mereka berpegang teguh dengan tidak berpecah belah menjadi jamaah-jamaah yang menyimpang dan mereka hanya satu jamaah saja, maka ditambahi ahlus sunnah wal jamaah, ya. Pada hakikatnya ahlus sunnah wal jamaah ini yang merupakan untuk membedakan saja, ya. Sebenarnya kita itu sudah mulia sekali menjadi orang yang muslim, ya. Fashhadu anni muslim. Saksikanlah bahwasanya aku adalah muslim, orang yang Islam. Nahnu muslimun, ya. Kita orang-orang yang muslim. Ini sudah merupakan kalimat yang mulia sekali kita sebagai seorang muslim. Tetapi karena banyaknya penyimpangan, banyaknya kelompok-kelompok, maka untuk membedakan ciri khas khusus maka ada istilah ahlus sunnah wal jamaah. Maka kalau kita menginginkan persatuan di antara kaum muslimin dari berbagai perpecahan, maka kita harus berpegang teguh terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Namanya perpecahan, perselisihan itu pasti akan terjadi. Merupakan takdir Allah yang kauni dan qadari. Artinya apa? Artinya adalah takdir kauni dan qadari yang pasti terjadi, ya, meskipun itu tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya takdir itu ada dua, ya. Yang pertama adalah takdir kauni dan qadari. Ini pasti terjadi, baik dicintai atau disukai oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Ya, contohnya adanya iblis, adanya setan yang mengganggu manusia, adanya kejahatan. Ini merupakan takdir kauni dan qadari, dan itu ada hikmahnya, pasti terjadi, tapi itu tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada takdir yang kedua, yaitu namanya takdir syar'i, ya, yang berkaitan dengan mahabbah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini bisa terjadi dan juga bisa tidak terjadi. Maka adanya perpecahan itu merupakan takdir kauni dan qadari dan pasti akan terjadi walaupun tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam syariat atau di dalam agama. Perpecahan itu tidak boleh. Menurut syariat, menurut agama kita tidak boleh berpecah belah. Tetapi keniscayaan atau pasti akan terjadi perpecahan di dalam umat ini. Karena ini sudah dihabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al Imam Ibnu Majah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa inna ummati sataftariqu ala thintaini wa sab'ina firqatan kulluha finnari illa wahidah. Sesungguhnya umatku akan berpecah belah. Sataftariqu artinya nanti, ya, akan berpecah belah. Pada zaman Nabi belum. Tapi ini ada kata-kata sin, ya. Sin itu menunjukkan yang akan datang. Kemudian ada fi'il mudhari'nya taftariku, ya. Udah ada fi'il mudhari' yang menunjukkan asalnya fi'il mudhari' itu kalau di ilmu nahwu kan menunjukkan sekarang dan yang akan datang. Tetapi karena ada tambahan sin, ini menunjukkan di masa mendatang, ya, bukan di zaman sekarang. Maka sabda Nabi SAW, sataftariku, ini di masa mendatang nanti itu umatku akan berpecah belah menjadi 72 kelompok. Semuanya berada di neraka kecuali satu kelompok saja, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Dalam riwayat lain, ma'ana alaihil yauma wa ashabi, mereka yang sesuai, ya, yang bersama ma'ana alaihi,
yang bersamaku dan sahabatku, ya. Atau dalam riwayat lain al-jamaah, yaitu Ahlussunnah wal jamaah. Dan umatku di sini menunjukkan wa inna ummati, ya. Maksudnya adalah umatku, umat Islam, ya, bukan di luar Islam. Karena kalau umatku di sini ini yang menerima dakwah Nabi SAW. Jadi umat Islam ini akan berpecah belah menjadi 72 golongan, ya. Dan semuanya masuk neraka. 71 golongan masuk neraka kecuali satu golongan saja, yaitu yang masuk surga. Artinya kelompok-kelompok yang masuk neraka ini itu mendapatkan ancaman bahwasanya akan diancam masuk neraka kalau tidak mengikuti metode atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan tidak boleh kita menetapkan atau memastikan bahwasanya kelompok-kelompok ini kekal di neraka, ya. Karena yang kekal di neraka itu adalah orang-orang yang musyrik, orang-orang yang tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak beragama Islam. Tetapi kelompok-kelompok ini artinya akan istilahnya ke neraka dulu karena mendapatkan ancaman, ya, tidak langsung masuk surga. Karena semua orang Islam, ya, kalau dia bersyahadat, dia bertauhid, pada akhirnya ma'aluhu ilal jannah. Pada akhirnya nanti akan masuk surga. Meskipun kalau dia melakukan dosa besar, dia menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, akan bahasa istilahnya mampir dulu ke neraka. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk mampir dulu ke neraka. Semoga kita langsung dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Jadi masuk surga itu ada bermacam-macam golongan, ya. Ada yang pertama kali tentu Rasulullah SAW yang membuka pintu surga. Kemudian orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, ya. Jadi tidak dihisab dulu, tidak diazab, langsung masuk surga. Mereka siapa? Orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Ya, ada di beberapa hadis, ya. Humul ladzina la yastarqun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta ruqyah, ya. Kalau sakit tidak minta diruqyah, ya. Bukan orang yang meruqyah, tapi orang yang tidak minta ruqyah. La yastarqun. Kemudian wala yatatayyarun. Tatayyur di situ adalah merasa sial, tidak merasa sial. Merasa sial dengan apa? Ya dengan apapun. Ya, merasa sial kalau misalnya menerbangkan burung, kalau ke arah kiri sial, kalau ke arah kanan nanti tidak sial. Atau kalau menabrak kucing katanya sial, ya. Ini merupakan tatayyur, ya, merupakan kepercayaan jahiliyah, dan ini harus kita hilangkan. Kita jangan menganggap atau merasa sial dengan sesuatu, karena itu merupakan hal yang menodai tauhid kita, yang menciderai tauhid kita. Kemudian mereka adalah orang-orang yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini adalah orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kemudian ada juga orang-orang, golongan orang-orang yang masuk surga tetapi dihisab dulu. Ya, dihisab dulu. Kalau kebaikannya lebih berat daripada keburukannya di timbangan, nanti akan masuk surga. Tetapi kalau keburukannya lebih berat daripada kebaikannya, ya, maka akan masuk neraka. Makanya kita berusaha di dunia ini untuk memperbanyak amalan agar berat timbangan kita di akhirat. Kita memperbanyak amalan-amalan soleh. Kemudian orang-orang yang selanjutnya yang masuk surga adalah orang-orang yang diazab terlebih dahulu. Karena
dia misalnya keburukannya lebih banyak, dia mengerjakan dosa besar, dia ada kezaliman terhadap orang lain, maka ini akan diadab terlebih dahulu. Dan kalau dia bertauhid, dia beriman, nanti akan masuk surga, ya, meskipun dia diadab terlebih dahulu di dalam neraka. Maka kembali ke tadi ya, kelompok-kelompok di dalam umat Islam ini hanya satu yang selamat, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Artinya tidak akan ke neraka terlebih dahulu, ya. Dan kita tidak boleh memvonis atau kita tidak boleh memvonis individu atau person-person bahwasanya kamu masuk neraka karena kamu menyimpang dari ahlus sunnah. Karena kita tidak tahu akhir hayatnya. Ya, kita hanya menyampaikan bahwasanya orang-orang yang menyimpang dari ahlus sunnah itu diancam, ya, akan masuk neraka karena tidak termasuk ahlus sunnah. Tetapi untuk memvonis individu, maka itu harus ada doabitnya, harus ada kriterianya, ya. Karena kalau kita main vonis terhadap individu, maka ini bisa menimbulkan ketidakharmonisan atau kita menimbulkan gejolak sosial. Maka perpecahan itu pasti akan terjadi, dan Rasulullah SAW sudah menyampaikan solusinya, ya, sebagaimana dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah. Kata Rasulullah SAW, innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Ya, sungguhnya di antara kalian yang hidup, ya, maka akan menyaksikan perselisihan yang banyak. Kemudian Rasulullah menyampaikan solusinya, fa'alaikum bisunnati, berpegang teguhlah pada sunnahku, ya, sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah-sunnah khulafa ar-rasyidin, yaitu imam-imam yang khalifah yang 4. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan berhati-hatilah dari perkara yang baru atau bid'ah. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena setiap bid'ah adalah sesat. Maka di antara yang menyebabkan perpecahan adalah adanya bid'ah atau adanya sesuatu yang baru di dalam ibadah, ya, sesuatu yang baru yang berkaitan dengan ibadah dan tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ini menyebabkan perpecahan kaum muslimin. Kalau ingin bersatu, maka harus berpegang teguh terhadap sunnah dan menjauhi bid'ah dan menjauhi perkara-perkara yang baru di dalam agama. Orang-orang sebelum Islam, golongan-golongan atau kelompok orang-orang sebelum Islam, ya, mereka terbagi ke dalam 2 kelompok besar, yaitu orang Yahudi dan Nasrani. Ya, ada agama-agama lain, ada, tapi yang agama besar sebelum Islam itu Yahudi dan Nasrani. Kalau orang Yahudi, dia itu sudah tahu ilmunya, ya, ma'ahum ilmun, mereka sudah diberitahu, sudah tahu ilmunya, akan tapi mereka tidak mengamalkannya, sehingga mereka maghdub itu apa? Terkutuk, maghdub. Kemudian ada orang Nasrani. Orang Nasrani dia beribadah kepada Allah tanpa ilmu, sehingga disebutnya ad-dallin, orang-orang yang tersesat. Nah, orang Islam, kaum muslimin, maka di dalam sholatnya itu selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu seperti apa? Jalan yang siratal ladzina an'amta 'alaihim, yang engkau telah beri nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan termasuk jalannya orang-orang yang terkutuk, ya, yaitu orang-orang Yahudi.
dan juga bukan pula jalan orang-orang yang tersesat, yaitu seperti orang Nasrani. Jalan yang lurus tadi an'amta alaihim, yaitu jalan yang engkau beri nikmat atas mereka. Siapa mereka? Mereka adalah yang disebutkan di ayat yang lain di surat An-Nisa, wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin, yaitu para nabi, was-siddiqin, dan orang-orang yang siddiq, yang jujur, was-syuhada, orang-orang yang syahid, was-sholihin, dan orang-orang yang soleh. Ini adalah jalan orang-orang yang kita ikuti sehingga kita menempuh jalan yang lurus. Kemudian di dalam menyampaikan solusi bagi perpecahan umat, maka sebenarnya sudah ditunjukkan solusinya baik di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Di antaranya adalah di dalam surat Ar-Rum ayat 30 sampai 32. Ini sudah disampaikan solusinya sehingga umat Islam tidak berpecah belah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus shalah wa la takunu minal musyrikin. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun." Di dalam ayat ini ya disebutkan peringatan ya agar tidak berpecah belah. Bahwasanya berpecah belah itu merupakan jalannya orang-orang yang musyrik, jalannya orang-orang yang kafir. Mereka berpecah belah di dalam agama. Mereka menjadikan berhala-berhala sesembahan selain Allah. Mereka beribadah ya kepada selain Allah. Mereka menjadikan hawa nafsu mereka sebagai Rabb yang disembah selain Allah. Maka agar kita tidak berpecah belah, maka kita harus menjauhi jalannya orang-orang yang kafir dan musyrik. Solusi yang pertama adalah fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Artinya apa? Artinya kita tegakkan wajah kita kepada agama. Artinya kita beragama itu secara hanif. Ya, beragama dengan lurus, tidak menyimpang. Kita menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada Allah dan Rasulnya, ya. Wa may yuslim wajhahu ilallahi wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang menundukkan wajahnya kepada Allah dan dia merupakan orang-orang yang baik, dia orang yang baik, maka dia telah memegang tali yang erat, ya. Sebagaimana dalam surat Az-Zumar ayat 54, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa anibu ila rabbikum wa aslimulah." Dan kembalilah kepada Rabb kalian dan berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika seseorang memegang atau berpegang teguh terhadap agama ini dengan benar dan menjauhi syubhat, menjauhi syahwat, menjauhi pemikiran-pemikiran yang menyimpang, maka dia telah memenuhi sebab-sebab persatuan kaum muslimin. Yang pertama adalah fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, ya, kita beragama dengan yang lurus. Kemudian yang kedua, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Artinya akan tetapi kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Ya. Kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya ilmu itu sangat penting karena banyak orang yang tidak mengetahuinya. Jadi ini merupakan urgensi pentingnya ilmu, pentingnya basirah, petunjuk di dalam agama ini. Seseorang yang mengetahui, memiliki ilmu tentang Alkitab dan As-Sunnah, ya, dan dia menjadikan ini sebagai Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidupnya, maka dia telah memiliki ilmu yang sangat mulia sebagai solusi perpecahan kaum
kaum muslimin kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dan mengembalikan setiap perselisihan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, ini merupakan satu-satunya solusi bagi muskilah, bagi problematika perpecahan umat Islam. Kalau ada solusi-solusi lain tanpa kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, akan tapi kembali kepada pandangan-pandangan individu atau kelompok, maka itu bukan solusi. Dan ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah, sesuai dengan pemahaman ulama salaf yang mulia, ya. Bukan memahami Al-Quran dan As-Sunnah sesuai akalnya saja atau sesuai pandangan kelompoknya saja. Akan tapi kita menjadikan pemahaman salaf, pemahaman sahabat, pemahaman tabi'in yang mulia itu untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Kalau masing-masing memahami dengan pandangan sendiri-sendiri, maka setiap orang akan mengeluarkan pemahaman yang berbeda-beda terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Dan perlu kita ketahui bahwasanya Al-Quran dan As-Sunnah itu pasti tidak akan bertentangan dengan akal yang sehat. Kalau ada nas yang sahih, Al-Quran dan hadis yang sahih, itu pasti tidak akan bertentangan dengan akal yang sehat. Ya. Kalau ternyata ada yang mengatakan ini kok bertentangan, ya, dalil di Al-Quran atau dalil di hadis seolah-olah bertentangan dengan akal, maka ada beberapa kemungkinan mungkin akalnya belum sampai atau akalnya tidak sehat, ya, tidak tunduk kepada Al-Quran dan As-Sunnah, atau dalil yang ada di hadis tadi ternyata tidak sahih, ya. Karena kalau akalnya selamat, akalnya sehat dan dalilnya itu sahih dari Al-Quran dan juga dari hadis yang sahih, itu pasti tidak akan bertentangan sama sekali. Kemudian solusi selanjutnya, bagaimana manhaj salaf ini bisa menyatukan umat adalah munibina ilaihi. Di dalam surat Ar-Rum ayat 31, lanjutannya tadi munibina ilaihi, artinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-inabah itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguh terhadap berpegang teguh terhadap Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan kita meninggalkan pedoman selain Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian solusi selanjutnya adalah wattaquh, artinya bertakwalah kepadanya, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu merupakan puncaknya perkara, ra'sul amr wa asasuhu, dan juga pondasinya. Kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita meninggalkan maksiat, kita meninggalkan berbuat maksiat atau melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, takut terhadap siksaannya. Ini definisi takwa. Kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meninggalkan maksiat kepada Allah, meninggalkan durhaka kepada Allah, ya, dengan petunjuk cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita takut terhadap siksaan atau hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita menjadikan diri kita dan maksiat atau berbuat kedurhakaan ini ada penghalang. Ketika mau bermaksiat, maka kita bertakwa, artinya ada penghalang yang menghalangi kita agar kita tidak berbuat maksiat. Kalau kita bertakwa, maka seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah mengawasi kita
ya. Kalau kita tidak mampu melihat Allah, maka Allah pasti melihat seluruh perbuatan kita. Anta abudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah SWT, ya. Akan tapi kalau tidak mampu, fa illam takun tarahu, kalau kamu tidak mampu melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Maka kita merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian solusi selanjutnya adalah wa aqimus shalah, artinya menegakkan salat. Jadi manhaj salaf itu juga ciri utamanya adalah menegakkan salat. Salat merupakan tiang agama dan perkara yang pertama kali dihisab di hari kiamat. Hubungan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali dihisab adalah salatnya. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Perkara yang pertama dihisab di hari kiamat, ya, maka adalah salatnya. Adapun yang berkaitan antara manusia dengan manusia, antara kita dengan orang lain, maka yang pertama kali dihisab atau diselesaikan itu adalah perkara darah. Awwalu ma yuqda bainan nas, di antara manusia, ya, ma yuqda bainan nas, yang diselesaikan di antara manusia itu adalah perkara darah, ad-dima, ya. Tapi kalau antara kita dengan Allah, maka pertama kali yang dihisab adalah salatnya. Maka kita harus menjaga salat kita. Manhaj salaf sangat menegakkan masalah perkara salat. Ya, sangat perhatian terhadap salat, sehingga kitab-kitab ulama itu banyak sekali, ya, judulnya tentang salat, ya. Misalnya ta'zim qadris shalah, pengagungan kedudukan salat, itu ada kitab khusus yang membahas tentang itu, ya. Dan ciri khas khusus Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah salat dengan cara berjamaah, ya. Bagaimana dia mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, akan tetapi tidak berjamaah di masjid, ya. Berjamaah di masjid itu bahkan kata Abdullah bin Mas'ud, ya, yang tidak berjamaah di masjid itu merupakan orang yang munafik. Yang ketinggalan sholat berjamaah di masjid itu dianggap orang yang munafik. Maka sebaliknya, orang-orang yang selalu berjamaah di masjid itu merupakan orang-orang yang beriman. Mereka orang-orang yang selalu berpegang teguh terhadap jamaah, ya. Selain kita bertauhid, selain kita berpegang teguh terhadap Al-Quran dan As-Sunnah, kita juga mengajak kaum muslimin untuk menegakkan sholat berjamaah, ya. Bukan mengajak sholat saja tetapi tidak perhatian terhadap akidah. Ini salah, ya. Akan tapi kita mengajak orang-orang sholat untuk berjamaah. Kita mengajarkan fikih tentang sholat, ya. Kita perhatian terhadap sholat. Akan tetapi, ya, yang penting juga, yang paling penting juga adalah masalah perkara akidah, perkara tauhid, ya. Ini juga tidak boleh dikesampingkan. Kemudian diantara solusi selanjutnya adalah wala takunu minal musyrikin. Janganlah kita seperti orang-orang yang musyrik, orang-orang yang kafir, yang mereka berpecah belah, ya. Mereka banyak kelompok-kelompok, ya. Kita bersatu di atas kalimat tauhid la ilaha illallah, ya. Kita bersatu, pedoman kita, ya, acuan kita dalam persatuan adalah Al-Quran dan As-Sunnah, dan di atas panji atau la ilaha illallah. Ini yang disebutkan, ya, di dalam surat Ar-Rum ayat 30 sampai 32, ya. Janganlah kita seperti orang-orang yang musyrik, yang mereka mencerai-beraikan, berpecah belah terhadap agama mereka sendiri, dan mereka
banyak kelompok-kelompok atau golongan-golongan. Setiap kelompok itu pasti akan bangga dengan kelompoknya. Dan kita sudah diberikan solusi oleh Rasulullah SAW bahwasanya di akhir zaman ini akan banyak perpecahan, ya. Maka kata Nabi SAW, fa'tazil tilkal firaqa kullaha, jauhilah semua kelompok-kelompok semuanya, ya. Kita hanya berpegang teguh terhadap jamaah kaum muslimin, dan kita tidak membuat kelompok-kelompok sendiri yang membuat perpecahan kaum muslimin. Sepertinya sudah adzan Isya, ya. Sudah saatnya adzan Isya. Mungkin kita tutup majelis ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ini bermanfaat, dan semoga kita merupakan lanjut lagi. Iya. Pertanyaan gitu ya setelah salat, ya. Oh gitu. Baik. Tafadhol kalau adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan sebentar. Jadi manhaj salaf tadi sudah kita sampaikan, sangat perhatian terhadap
ilmu syar'i. Jadi di kajian-kajian kita, di majelis-majelis kita itu sangat perhatian terhadap ilmu syar'i, kitab-kitab ulama yang kita bahas, ya. Ini berbeda dengan sebagian kelompok-kelompok yang kadang tidak terlalu perhatian terhadap ilmu syar'i, ya. Maka manhaj salaf sangat perhatian terhadap ilmu syar'i dan mengkader para santri-santri, para tullabul ilm untuk menjadi ulama. Ya, kita adakan kajian-kajian berbahasa Arab, ya. Kita kajian-kajian yang membahas ilmu, membahas kitab-kitab para ulama. Selain kita perhatian terhadap ilmu, kita juga perhatian terhadap amaliyah, terhadap praktek. Kita harus mempraktekkan Islam. Setelah kita berilmu, kita harus mengamalkan. Kita sudah tahu kewajiban sholat berjamaah, kewajiban sholat 5 waktu, maka kita harus mengamalkannya. Kita sudah tahu ilmu kesunahan sholat tahajud atau sholat rawatib, maka kita mengamalkannya. Dalam berpakaian, kita diperintahkan bagi laki-laki, ya, untuk berpakaian menutup aurat dan juga misalnya tidak menjulurkan kainnya di bawah mata kaki, tidak isbal misalnya. Maka kita praktekkan, ya. Untuk akhwat harus berhijab dengan sempurna dan lebih mulia lagi, lebih afdol lagi kalau dia menutup wajahnya. Maka itu kita praktekkan karena kita perhatian terhadap ilmu dan amal, ya. Tidak hanya sekedar mengetahui saja tanpa mengamalkannya, tetapi kita perhatian terhadap ilmu dan amal. Nah, ini merupakan ciri-ciri ahlus sunnah, ya, perhatian terhadap ilmu dan amal, ya. Tidak hanya ilmu saja tanpa amal atau beramal tanpa ilmu. Ilmu dan amal, ya, ini berbarengan. Tidak harus kita mengamalkan sunnah, harus menunggu dulu kita berilmu menjadi seorang ulama baru mengamalkan sunnah-sunnah. Tidak, kita berbarengan. Kita kalau sudah tahu ilmunya maka kita amalkan. Kita sudah tahu hadisnya sahih, kita sudah tahu sunnah, maka amalkan sunnah atau amalkan hadis sahih itu walaupun hanya sekali. Kita mendengar hadis sahih, amalan tertentu, ya, fadilah amalan tertentu, maka kita amalkan walaupun hanya sekali, ya, walaupun minimal, ya, hanya sekali. Kemudian selain kita perhatian terhadap ilmu dan amal, kita juga punya hubungan yang kuat dengan para ulama. Kalau kita tidak tahu terhadap hukum suatu perkara atau ada masalah, maka kita bertanya. Kita punya hubungan yang kuat dengan para ulama, ya, karena kita ilmunya terbatas, ya. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali hanya sedikit, ya. Maka kita mengembalikan, kalau kita tidak memahami suatu perkara, kita tidak mengetahui hukum, kita bertanya kepada para ulama dan tidak berijtihad sendiri-sendiri. Kemudian perkara yang penting juga yang merupakan pokok manhaj salaf, ya, dalam berdakwah juga adalah kita berpegang teguh terhadap Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah dalam bermuamalah dengan penguasa atau pemimpin, ya. Manhaj Ahlus Sunnah, manhaj salaf itu mendengar dan taat terhadap pemimpin selama tidak dalam maksiat. Jadi kalau itu perkara kebaikan dari pemimpin, program-program pemimpin itu merupakan kebaikan, merupakan hal yang syar'i, tidak maksiat, maka kita mendengar dan taat. Tetapi kalau maksiat, maka kita tidak boleh mentaatinya, akan tapi kita bersabar, ya, terhadap kebijakan atau program pemerintah. Kalau ada maksiat, ya, maka kita tidak boleh mendengar dan taat terhadap maksiat tersebut, ya, akan tapi
ini bukan berarti membolehkan untuk menggulingkan atau memberontak kepada penguasa. Kalau ada kemaksiatan atau ketidaksukaan kita terhadap program atau kebijakan pemerintah, maka kita bersabar, ya. Kalau ada hak kita yang diambil, maka kita bersabar dan kita meminta hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan kita tidak memberontak atau menggulingkan penguasa. Karena ini manhaj salaf adalah mendengar dan taat kepada ulil amri atau pemerintah selama tidak memerintahkan pada maksiat. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Dan kita manhaj salaf itu tidak memberontak atau tidak keluar kepada pemimpin yang muslim, ya. Kalau pemimpin itu muslim, pemimpin itu bukan orang yang kafir, bukan non muslim, ya, maka kita tidak diperbolehkan untuk memberontak atau menggulingkan kekuasaannya, dan kita harus menasehati penguasa. Bagi orang-orang yang diberikan ilmu, bagi para ulama, bagi orang-orang yang punya kemampuan, ya, dia menasehati penguasa. Jadi tugas menasehati penguasa kalau ada kemaksiatan, kalau ada kebijakan yang merugikan masyarakat, maka itu tugasnya para ulama, tugasnya tokoh-tokoh agama untuk menasehati penguasa dengan cara yang benar. Bagaimana kalau kita tidak mampu menasehati penguasa atau nasihat kita tidak sampai-sampai, ya? Kita sudah mengirim surat, kita sudah menasehati secara tersembunyi tapi tidak sampai-sampai atau tidak dilaksanakan, maka kita mendoakan. Kita mendoakan penguasa dengan kebaikan, ya. Karena doa itu merupakan senjata orang yang beriman, sebagaimana kata Al-Imam Ibnu Qayyim, ad-du'a'u silahul mu'min, ya. Jadi senjatanya orang yang beriman itu adalah doa, dan jangan sampai kita meremehkan doa, ya. Karena doa itu bisa menembus langit. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan di malam hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari ini bermanfaat, dan semoga kita termasuk orang-orang yang berpegang teguh terhadap Al-Quran dan As-Sunnah, ya, dan kita istiqomah, ya, di dalam kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin ya rabbal alamin. Fadhal, kalau ada yang kurang jelas atau pertanyaan, kita persilahkan. Barakallahu fikum. Kami bacakan Ustadz pertanyaan dari jamaah. Pertanyaannya, bagaimana cara menyikapi jika kita berusaha mengenalkan atau mendakwakan sunnah di lingkungan terdekat dan mereka berkomentar semua membenarkan golongannya sendiri-sendiri? Ya, maka kita harus menyampaikan dengan cara yang terbaik, dan kita harus bisa membuktikan ucapan-ucapan atau nasihat-nasihat kita. Di dalam kita menasihati, di dalam kita amar ma'ruf nahi mungkar, ya, di dalam mengenalkan sunnah di lingkungan terdekat, di lingkungan keluarga, kita harus membawakan bukti-bukti yang kuat, Al-Quran dan As-Sunnah, ya, dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah kita sampaikan. Kalau tidak mampu, ya, kita ajak keluarga kita untuk mengikuti kajian-kajian. Kalau tidak mampu, ya, kita setelkan atau kita nyalakan, ya, kita perdengarkan kajian-kajian yang ada di YouTube atau di media-media yang lain, ya, sehingga keluarga kita mengenal. Selain itu, ya, selain lisan kita, ya, lisanul maqal, selain nasihat, selain ucapan kita,
menasehati kebaikan, melarang dari kemungkaran, mengenalkan sunnah. Maka lisanul hal itu teladan atau perbuatan kita. Lisanul hal, perbuatan kita harus menjadi contoh yang baik bagi keluarga atau lingkungan terdekat. Karena keluarga atau lingkungan terdekat itu akan melihat tindak tanduk kita, akan melihat perbuatan kita. Apakah perbuatan kita itu sesuai dengan ucapan atau ternyata hanya omong-omong saja, ya, hanya perkataan saja tanpa melakukan perbuatan, ya. Maka selain kita menasihati dengan yang baik, dengan cara yang baik, kita juga harus menjadi teladan yang baik dan menjadi rujukan, ya. Kalau mereka ada pertanyaan, kalau mereka ada hal yang sulit, kita sebisa mungkin menjadi rujukan. Kita sebisa mungkin kalau mereka ada kesulitan bertanya kepada kita. Itu sudah merupakan langkah yang terbaik. Artinya mereka percaya kepada kita. Kalau mereka tidak tahu hukum fikih tertentu atau masalah tertentu, mereka bertanya kepada kita. Nah, itu mereka artinya sudah percaya kepada kita. Mungkin itu ya jawabannya. Oke, Ustaz, masih ada pertanyaan Ustaz. Dalam menjauhi kelompok-kelompok, apakah juga termasuk kita harus menghindari bergabung dengan komunitas-komunitas yang baik dan mengajak kita untuk beramal soleh? Kalau komunitasnya itu baik, ya, komunitasnya hanya sekedar dalam urusan dunia, maka tidak ada larangan. Kelompok-kelompok yang kita jauhi itu adalah kelompok-kelompok yang menyimpang di dalam agama, yang memalingkan kita dari ahlus sunnah wal jamaah. Adapun komunitas-komunitas yang baik tidak bertentangan dengan syariat Islam, ya, apalagi dalam perkara dunia, maka insya Allah tidak mengapa, ya, selama tidak ada yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam muamalah juga tidak ada bertentangan dan juga tidak mengganggu waktu kita dan juga tidak mengganggu prinsip kita. Ya, misalnya di komunitas itu sebenarnya baik, tetapi ternyata ada yang bertentangan. Misalnya banyak campur baur, ya, banyak campur baur antara laki-laki dan perempuan. Misalnya organisasi kampus, ya, organisasi kampus kalau tidak ada perhatian, ya, pemisahan antara laki-laki dan perempuan dan bergaul dengan sebebas-bebasnya, ya, tidak ada batasan, ya, maka ini kita jauhi, ya, tidak perlu ikut organisasi kampus seperti itu. Kita ikut organisasi yang lain yang menjaga batasan antara laki-laki dan perempuan. Karena kalau tidak ada batasan, ini berbahaya. Ini ada akibat-akibat buruk yang di kemudian hari, ya. Ada pertanyaan lain? Ada Ustaz pertanyaan. Bagi kita yang mengaku bermanhaj salaf, Ustaz, bagaimana sikap kita ketika mencari ilmu, Ustaz, dengan ustadz-ustadz mungkin yang secara akidahnya, misalkan ketika ditanya Allah ada di mana, itu berbeda pandangannya. Tetapi di satu sisi lain, misalkan ilmu-ilmu yang lain membawakan dalil yang sahih juga, Ustaz. Apakah kita sama sekali tidak mendengarkan sama sekali atau cuma kita ambil yang ada dalilnya saja, Ustaz? Ya. Dalam kita mencari ilmu, ya, ya. Dalam kita ingin mendapatkan ilmu, kita harus mencari guru yang lurus, guru yang profesional, guru yang memiliki ilmu, ya, dengan benar. Kalau dalam ilmu dunia saja, kita harus mencari guru-guru yang mutamakin, guru-guru yang profesional, guru-guru yang ahli tentunya. Kita belajar kedokteran harus belajar ke fakultas-fakultas kedokteran, ya. Tidak mungkin kita belajar kepada semua orang atau yang kebetulan dia pernah punya teori kesehatan yang
ternyata benar gitu. Padahal dia tidak memiliki misalnya sertifikasi dokter atau yang lainnya ya. Atau kalaupun bukan dokter artinya dia misalnya ada pengobatan-pengobatan tradisional, artinya itu harus diakui dan juga berdasarkan pengalaman-pengalaman turun-temurun ya. Artinya bukan orang sembarangan dalam ilmu dunia, apalagi masalah akhirat, apalagi masalah agama. Kita harus memperhatikan asal usul dia ya, latar belakang dia apa, akidahnya bagaimana ya. Fangduru ya, maka lihatlah ya. Al-isnadu minaddin, sanad ini termasuk bagian dari agama ya. Maka lihatlah dari mana kamu mengambil agamamu ya, sumber agama, latar belakang agama itu harus kita ketahui betul asal usulnya, latar belakang pendidikannya. Tidak cukup hanya satu bagian saja ya. Kita mencari guru-guru yang lurus akidahnya dan pemahamannya benar, dan juga muamalahnya baik. Karena seorang guru itu sangat mempengaruhi muridnya, akan berpengaruh terhadap muridnya ya. Jadi harus kita berhati-hati, kita pastikan guru yang lurus manhajnya dan lurus akidahnya, dan juga baik muamalahnya. Masih ada satu pertanyaan lagi, Ustaz. Di Malang ini ada fenomena, Ustaz, sebagian tulab yakni yang mengaku mengaji sunnah itu ketika ada seorang ustadz atau seorang tulab yang lain yang tidak sepemahamannya itu kadang mudah melabeli dengan murji'ah, Ustaz, dan mentahdir yang lain. Bagaimana sikap kita seharusnya untuk menyikapi hal tersebut? Iya, jauhi ya orang-orang seperti itu. Kita fokus menuntut ilmu ya. Kita fokus belajar, kita fokus beramal soleh. Selain kita fokus belajar kepada ustadz-ustadz yang lurus manhaj dan jelas keilmuannya ya, maka kita juga fokus beramal soleh. Tidak perlu mengikuti kelompok-kelompok yang menyimpang atau mudah sekali menyesatkan atau mengeluarkan seseorang dari ahlus sunnah ya. Kalau kita mengetahui bahwasanya ustadz tersebut atau dai itu ahlus sunnah ya, maka kita tidak perlu mengikuti orang-orang yang mudah mengeluarkan atau mudah mentahdzir para ustadz yang padahal para ustadz tersebut merupakan ahlus sunnah ya. Intinya kita jauhi saja pemikiran seperti itu, dan kita sibuk menghafal Al-Quran, kita sibuk menghafal hadis, kita sibuk belajar, kita sibuk membaca kitab-kitab para ulama, kita sibuk kajian yang membahas kitab-kitab para ulama, kita sibuk beramal soleh ya, sholat 5 waktu, bersedekah ya. Kalau kita punya kewajiban ya, kita sudah berkeluarga, kita sibuk mencari nafkah ya. Kita tidak perlu sibuk mencari aib-aib kaum muslimin, atau kita tidak perlu sibuk mencari tahu kesalahan-kesalahan para dai ya, atau kita sibuk mengeluarkan seseorang atau para dai dari ahlu sunnah dengan tuduhan-tuduhan yang bermacam-macam ya. Itu saja. Cukup, Ustaz. Ya. Jazakumullah khairan. Kita tutup ya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan harga 1 porsi burger, kamu bisa banget berdonasi di Malang Mengaji. Ayo, terus dukung dakwah Malang Mengaji melalui rekening di bawah ini.